Bapak Ibu dan juri yang terhormat, pidato akan saya mulai 3, 2, 1. Bapak Ibu dan juri yang terhormat, posisi saya sebagai pemerintah pembuka sangat mendukung bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Seperti status quo yang saat ini ada, bahwa kita ketahui bersama pengeluaran pemerintah atau APBN dirancang dan ditetapkan oleh DPR sebagai pemerintahan. Namun, kita ketahui bersama DPR merupakan perkumpulan dari perwakilan rakyat, namun tidak semuanya, tidak seluruh anggota DPR tersebut memiliki expert pada bidang ekonomi. Hal ini tidak menutup kemungkinan ketika pada lapangan kondisinya DPR merealisasikan tujuan-tujuannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang expert. Untuk itu, alokasi terburuknya adalah tidak ada kontrol dari orang-orang yang expert pada bidangnya. Dengan kondisinya bagi lapangan, kadang anggaran yang sudah disusun itu hanya tersentralisasi pada satu sektor saja, tidak mempertimbangkan sektor lainnya. Mungkin saja ada anggaran untuk sektor lainnya, namun tidak semaksimal yang harusnya bisa dilaksanakan. Untuk itu, dalam pidato saya ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, karakteristik dari Bank Sentral itu sendiri. Yang kedua, Bank Sentral mampu memprediksi bagaimana perkembangan perekonomian negaranya berdasarkan dengan analisis yang dilakukan dari orang-orang yang expert. Untuk mengetahui bersama bagaimana Bank Sentral harus menetapkan batasan pengeluaran dari pemerintah, yang pertama melalui mekanisme adanya komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah di sini bagaimana pemerintah di sini menyerahkan rancangan anggaran yang sudah disusun kepada Bank Sentral. Nantinya Bank Sentral akan menganalisis dari segi terbaik dan terburuknya dengan mendengarkan aspirasi, utamanya pada aspirasi masyarakat, apa yang memang diperlukan oleh masyarakat. Selain kepada masyarakat, juga akan meminta pertimbangan dan aspirasi dari Presiden dan instansi-instansi pemerintah lainnya sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan tersebut untuk kebutuhan rakyat yang diperlukan. Sehingga dari yang sudah dilakukan analisis dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, mekanisme yang kedua, Bank Sentral akan menentukan dan menetapkan limit berapa saja yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah, posisinya adalah DPR, untuk merealisasikan produk ataupun sistem yang akan dilakukan nantinya. Dari limit yang di sini hanya sekianlah yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian pada mekanisme yang ketiga, setelah limit ditentukan dan pemerintah merealisasikan produk atau sistem yang diberlakukan, nantinya harus ada laporan yang diserahkan oleh Bank Sentral kepada yang harus diserahkan pemerintah kepada Bank Sentral, gunanya sebagai suatu pertanggungjawaban dari dana yang sudah direalisasikan, menunjukkan apakah sudah sesuai perealisasiannya tersebut. Untuk hal ini, untuk menghindari kebocoran dana, sehingga juga nantinya bisa dipublikasikan ke masyarakat, adanya transparansi dengan masyarakat. Melalui 3 mekanisme tersebut, kita ketahui bersama bagaimana karakteristik dari Bank Sentral. Bank Sentral sebagai lembaga keuangan yang mengawasi bagaimana sistem keuangan negara dan mengawasi stabilitas mata uang. Untuk itu, kita ketahui ada 2 poin penting dari karakteristik dari Bank Sentral. Yang pertama, Bank Sentral memiliki akses koordinasi kepada lembaga lain dan orang-orang expert. Misalkan saja pada pertemuan presidensi G20, di sana ada pertemuan pimpinan-pimpinan Bank Sentral negara, sehingga mengetahui bagaimanakah perkembangan perekonomian di negara tersebut dan membandingkan dengan negara lain ataupun secara global di dunia. Dengan hal ini akan membuat pertimbangan bagaimana Bank Sentral itu mampu untuk menganalisis ke depannya bagaimana perkembangan keuangan negara. Yang selanjutnya, poin kedua yang sangat penting adalah Bank Sentral menjadi lembaga keuangan tertinggi negara. Buktinya saja dengan bukti bahwa Bank Sentral menetapkan berapa suku bunga yang boleh dijalankan oleh perbankan, di mana perbankan yang akan menjadi fasilitas untuk masyarakat umum menjalankan kehidupannya sehari-hari, baik itu usaha ataupun berbagai halnya. 2 hal ini menjadi alasan mengapa Bank Sentral harus dan berhak menetapkan batasan pengeluaran pemerintah. Untuk itu, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kenapa hal ini bisa dijustifikasi? Ada 2 kemungkinan yang akan disampaikan tim oposisi. Yang pertama, ada kemungkinan akan disampaikan bahwa sudah ada Kementerian Keuangan yang mengatur hal tersebut. Namun kita ketahui bersama bahwa Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian yang ada di kabinet pemerintahan, maka tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari pemerintahan. Yang kedua, kemungkinan yang akan disampaikan oleh tim oposisi adalah terjadi konflik antar lembaga. Terjadi konflik antar lembaga karena hal yang dikeluarkan oleh Bank Sentral itu sendiri. Perlu kita ketahui bersama untuk 2 hal ini, di mana Bank Sentral merupakan lembaga dengan independensi, di mana memiliki kebebasan campur tangan dari pertimbangan-pertimbangan politik. Jadi, Bank Sentral memiliki legitimasi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut.
Dan ada beberapa hal yang bisa dilakukan menjadi poin atau catatan penting dari justifikasi ini. Yang pertama, Bank Sentral akan melakukan planning terbaiknya. Planning terbaik di sini dengan analisis keuntungan dan kerugian, posisi terbaik dan terburuk yang bisa dilakukan untuk merancang bagaimana keuangan dari negara yang dimiliki tersebut dengan perkembangan yang dimiliki oleh negara, baik dari sektor ekonomi dan lain sebagainya, ketika berkoordinasi baik dengan perusahaan ataupun instansi dalam negeri maupun instansi di luar negeri secara global. Yang kedua, pemerintah atau di sini tahu bagaimana bahwa Bank Sentral memiliki hak untuk mengawasi bagaimana realisasi yang dijalankan ketika merealisasikan anggaran yang sudah dirancang di sini, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Bank Sentral di sini akan menimbulkan dual kontrol. Dual kontrol ini sangat mendukung bahwa tidak mencegah adanya kebocoran dana ataupun dana yang direalisasikan untuk hal-hal yang tidak penting. Contohnya saja sekarang banyak yang namanya renovasi trotoar, padahal trotoar tersebut masih bisa digunakan, namun direnovasi untuk terlihat lebih bagus. Hal ini tentu sudah menyalahkan. Trotoar masih bisa digunakan sebagaimana fungsinya, tapi justru direnovasi hanya untuk terlihat bagus. Di kebocoran dana inilah yang harus diperhatikan oleh bank, menjadi pertimbangan Bank Sentral untuk kemungkinan terburuk dan menjadi dual kontrol yang baik. Selanjutnya, utang negara. Poin utang negara ini sangat penting. Tidak jarang ketika pemerintah menjalankan sesuatu dengan anggaran yang sudah ada, namun ketika ada hal-hal yang sangat urgent mendesak datang secara tiba-tiba, maka negara harus mencari utang, baik itu pada instansi ada di dalam negeri ataupun instansi yang ada di luar negeri. Hal di sini tentu akan menumpuk kembali utang-utang yang dimiliki negara. Khususnya saja pada Indonesia, kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah memiliki utang yang sangat besar. Ketika mereka kembali lagi untuk mencari utang, maka sampai kapan utang Indonesia tersebut akan bisa diatasi? Untuk itu pengawasan dari Bank Indonesia sebagai dual kontrol ini sangat penting, Bapak Ibu yang terhormat. Maka ketika Bank Sentral mampu menetapkan untuk batasan dari pengeluaran pemerintah, di sini ada beberapa benefit yang sangat menjanjikan. Yang pertama, keuangan negara akan lebih terkontrol karena adanya dual kontrol dari Bank Sentral dan pemerintah. Yang kedua, planning keuangan yang lebih baik dalam pemerintahan. Dan yang ketiga, utang negara akan lebih teratasi. Untuk itu saya sangat mendukung bahwa